Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membuat salah satu resep receh, yaitu selai susu karamel atau biasa juga disebut dulce de leche. Ini cocok banget untuk kita-kita yang pengennya itu makan camilan ala-ala cafe atau ala-ala bakery gitu, tapi dengan budget yang ekonomis. Jadi cukup dengan modal susu kental manis, kita sudah bisa bikin selai susu karamel dengan rasa yang mantap dan nendang. Dulce de leche ini bisa dijadikan selai roti, topping dessert cake, topping es krim, topping terang bulan, atau campuran minuman seperti kopi, Thai tea, dan lain-lain. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 atau 2 kaleng susu kental manis atau menggunakan kremer kental manis seperti ini juga boleh. Untuk mereknya sesuai selera ya. Lalu siapkan juga rice cooker. Jadi ini saya akan membuat dulce de leche dengan menggunakan rice cooker agar lebih praktis. Dan ini seperti biasa saya menggunakan digital rice cooker dari Mitochiba. Yang pasti lebih simple karena dilengkapi dengan timer digital. Pilihan menunya juga banyak, jadi bisa untuk memasak nasi putih, nasi merah, bubur, sup, kue, merebus, mengukus, dan menggoreng. Mantap banget kan ya? Catat. Oke guys. Sekarang isi panci rice cooker dengan secukupnya air yang sekiranya itu bisa merendam 2 kaleng susu kental manis. Kemudian kupas kertas bungkus SKM. Jika perlu cuci kemasan SKM hingga bersih. Masukkan kedua kaleng susu kental manis ke dalam rice cooker. Pastikan kedua kaleng dalam keadaan tenggelam ya, karena jika kalengnya itu tidak terendam, maka nantinya itu jadi rawan meledak. Catat. Kemudian tutup. Setting di menu rebus. Nah ini kan secara otomatis itu akan direbus selama 2 jam tuh. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk merebus susu ini minimal itu adalah 4 jam. Jadi sekarang kita tunggu sampai 2 jam ke depan ya. Oke guys, ini setelah 2 jam, sekarang kita cek. Jadi fungsi pengecekan ini adalah untuk melihat apakah kalengnya itu masih terendam atau tidak. So, jika dilihat kalengnya itu sudah tidak terendam lagi, artinya wajib kita tambahkan lagi secukupnya air hingga kedua kaleng SKM menjadi kembali terendam. Catat. Cuma karena ini kan ternyata masih stabil, kalengnya itu terlihat masih terendam, jadi airnya ya nggak perlu ditambah lagi ya guys. Sekarang rebus lagi sekitar 2 jam. And 2 hours later. Nah ini dia, setelah 2 jam berlalu, artinya sejauh ini susu SKM-nya itu sudah direbus dengan total waktu 4 jam ya. Oke guys, sekarang kita buka. Wah ternyata canggih sekali ya. Walau sudah direbus selama 4 jam juga airnya itu tetap stabil. Jadi tetap bisa merendam kaleng susu kental manisnya. Artinya digital rice cooker ini sangat aman digunakan untuk memasak. Catat. Karena kan pernah tuh menggunakan rice cooker dengan merek lain. Ternyata setiap 1 jam sekali itu wajib ditambah air karena lagi-lagi airnya selalu menyusut dan menyusut. Aduh, lumayan ribet ya. Dan seperti yang saya kemukakan di awal, jika airnya itu berkurang dan tidak ditambahkan lagi, maka kaleng susunya itu jadi rawan meledak. Serem banget kan ya? Ternyata membuat dulce de leche itu sesimpel ini ya. Cukup dipencet settingannya dan ditunggu saja. Gimana? Pengen nyoba nggak nih?
Oke guys, sekarang ini kita dinginkan hingga susu kental manis benar-benar dingin. Dan 5 jam kemudian, nah ini dia, setelah 5 jam didinginkan di suhu ruang, sekarang kalengnya sudah dingin ya. Oke guys, sekarang kita buka, kira-kira seperti apa ya isinya? Ternyata hasilnya itu cantik dan terlihat sudah mengkaramel ya. Ini enak banget untuk olesan aneka selai roti dan campuran minuman sebagai pengganti gula. Tuh lihat, kapan hari itu saya bikin roti gulung juga selainya menggunakan ini dan hasilnya itu sangat mantap. Untuk resep roti gulung selai ini, tutorialnya sudah saya bagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar dulce de leche. Untuk penggunaan SKM, walaupun untuk mereknya itu bisa bebas, tapi pastikan untuk kemasan kalengnya pilih jenis kemasan kaleng yang polosan seperti ini ya. Jadi sebaiknya sih hindari kaleng dengan kemasan yang ada tutup pembukanya seperti ini. Karena jika kita menggunakan jenis kemasan yang seperti ini, ketika direbus itu jadi lebih rawan bocor. Dan kalau sudah bocor, otomatis jadi rawan meledak. Catat. Saat memasak dulce de leche ini, sebenarnya sih tidak harus menggunakan rice cooker. Kita juga bisa memasak manual dengan menggunakan kompor dan panci yang diisi air seperti biasa. Cuma pastikan selalu cek air di dalam panci agar selalu penuh dan merendam kaleng susu dengan sempurna. Jadi setiap 1 jam sekali sebaiknya sih cek kondisi airnya ya. Selain itu juga rebus dengan api kecil karena jika direbus dengan api besar maka airnya itu menjadi menggelembung sehingga kaleng susu akan rawan melompat-lompat di dalam panci. Catat. Untuk durasi memasak dulce de leche ini waktunya itu tidak harus 4 jam ya guys. Jadi kalau mau hasil yang lebih gelap dan kental lagi, kita bisa menambahkan lamanya waktu memasak hingga 2-4 jam lagi. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini kapan hari itu saya bikin dengan waktu memasak sekitar 8 jam. Hasilnya jadi lebih kental dan pekat. Untuk rasanya juga jadi lebih strong dan legit ya. So, mau direbus cukup 4 jam atau 8 jam tuh? Aduh, sekarang perika boy lah yuk. Nyongnya orang melu-melu lah. Catat. Sih lah, catat boy, ket mau wis dipet lah yuk. Nyong wis kesel ya lah. Aduh, ketisu kurung badok ya lah. Malah bolak-balik hanya teti resep boy ket mau. Jan. Ya wis lah, saya kira itu saja. Matur thank you lah pokoknya kowe kabeh sing wis pada nonton videone Nyong. Okay guys, thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.